Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan lanjutkan extra lesson dengan penjelasan tentang transport in mammals sama gas exchange system ya, dua materi terakhir yang belum sempat Bapak sampaikan ketika X-LES. Baik, yang pertama tentang human circulatory system. Jadi transport in mammals itu terdiri dari human circulatory system sama human heart. Jadi in human circulatory system kalian akan mempelajari tentang in general ya, circulatory system in general. Jadi general of circulatory system kaitannya dengan peredaran darah kecil, peredaran darah besar, kemudian tentang blood vessel, kemudian tentang body fluid yang tersusun dari 3 yaitu blood, kemudian ada tissue fluid, kemudian ada lymph. Oke, dan yang terakhir kaitannya adalah heart itu sendiri. Oke, human heart. Oke, yang berkaitan dengan struktur jantung, kemudian peredaran darah di dalam jantung, kemudian pemompaan jantung dan atau cardiac cycle, kemudian kaitannya dengan cardiac conduction system, ya, bagaimana darah jantung itu bisa dipompa. Baik, Bapak awali dengan human circulatory system in general. Jadi human circulatory system adalah double circulatory system ya, double yang terdiri dari pulmonary circulation dan juga systemic. Oke, kuncinya di sini pulmo adalah lungs, artinya ya. Jadi urutannya adalah dari jantung, kemudian ke lungs, kembali ke jantung. Nah, jantung di sini kita kasih keterangan dari right ventricle ya, dan lungs. Kemudian jantung lagi left atrium. Nah, jadi right ventricle, lungs ke left atrium. Di sini kita bisa lihat setelah melewati di bagian sini ya, right atrium, kemudian menuju ke lungs melalui pulmonary. Di sini ada pulmonary artery. Nah, setelah melewati lungs terjadi pertukaran gas. Di sini ada gas exchange. Ya, di antara oksigen dengan karbon dioksida. Oke. Jadi oksigennya masuk ke dalam darah dan karbon dioksidanya keluar dari dalam darah menuju ke alveolus gitu ya, dan kemudian kita hembuskan. Nah, kalian perhatikan ada gradasi warna di sini dari warna biru ke warna merah. Nah, disinilah terjadi pertukaran gas, menyimbolkan pertukaran gas. Nah, sekarang setelah ditukar, darah yang tadinya deoxygenated menjadi oxygenated seperti itu di pulmonary circulation. Kemudian masuk ke left atrium dan dilanjutkan lagi dari untuk systemic circulation, systemic artinya body system, seluruh tubuh. Dari right ventricle ya dipompa menuju ke seluruh tubuh. Itu ya, all body parts. Kemudian kembali lagi ke right atrium gitu ya. Pokoknya masuk atrium, keluar ventricle. Masuk atrium, keluar ventricle seperti itu ya. Jadi kita perhatikan setelah tadi masuk ya dari sini, dari paru-paru ke left atrium, kemudian ke bawah ke left ventricle dan kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Nah, ini ada asumsinya adalah seluruh tubuh. Nah, ketika melewati seluruh tubuh terjadi juga material exchange ya. Gas exchange juga termasuk ya. Oksigen, kemudian glukos, kemudian zat-zat lain yang dibutuhkan tubuh dan juga zat sisa atau zat sampah juga akan ditukar pada systemic circulation. Jadi systemic circulation itu lebih luas ya. Jadi nggak cuma gas exchange, tapi ada nutrients exchange, ada waste exchange dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah melewati rest of body, terlihat ya di sini karbon dioksida dibuang masuk ke dalam darah sehingga warnanya jadi biru lagi atau deoxygenated dan kembali lagi oh iya tadi pembuluh darahnya kalau yang kembali ke ini disebut dengan pulmonary vein dari paru-paru ke jantung pulmonary vein, kemudian dari jantung ke seluruh tubuh ini adalah aorta untuk yang pertama ya, yang dekat dengan jantung aorta, kemudian nanti bercabang jadi dari arteris atau bahkan arterioles. Nah, kemudian tempat pertukarannya itu pasti terjadi di capillaries ya. Di sini ada capillaries.
Nah, kemudian kembali lagi pasti melalui vena, tapi kebetulan untuk vena yang terbesar adalah vena cava, di mana dari muara dari seluruh darah yang akan masuk ke jantung melalui right atrium ya. Seperti itu. Jadi kanal yang bermuara ke right atrium. Baik, seperti itu untuk general. Oke. Selanjutnya ini perbedaan antara 3 jenis dari pembuluh darah. Ya, kalian tahu fungsinya ya, pasti masih ingat. Yang pertama arteri fungsinya ya carry atau bring ya blood away from heart. Nah, kuncinya adalah away. Jadi dia menjauhi. Nah, menjauhi artinya dia akan menerima tekanan yang kuat dari pompaan darah, ya kan? Otomatis lapisan-lapisannya harus tebal dan dia memiliki 3 lapisan ya. Lapisan pertama namanya tunika intima, lapisan tengah tunika media, dan yang terakhir tunika eksterna itu yang paling tebal. Oh, di sini juga ada keterangan ya. Sini tunika intima, kemudian ada tunika media dan tunika eksterna. Oke. Kalian lihat juga ya komponen dari tunik masing-masing tunik. Yang pertama kalau tunika intima paling dalam itu hanya 1 lapis, yaitu squamous epithelium. Dia hanya melapisi bagian dalam. Nah, di sini akan darah dan bersinggungan langsung dengan darah. Kemudian di sini ada tunika media yang ada elastic fibers-nya dan cukup banyak. Kemudian ada kolagen dan smooth muscle. Nah, inilah bagian atau lapisan arteri yang menahan tekanan yang deras langsung dari jantung seperti itu. Agar supaya nggak pecah, nggak bocor dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada tunika eksterna yang bersinggungan dengan organ luar ya atau organ lain, containing collagen fibers and some elastic fibers. Nah, di sini terdapat paling banyak kolagen dan elastik bagian untuk elastik yang bagian dalam paling banyak dibandingkan dengan tunika eksterna, gitu kan ya. Dan tunika eksterna tidak terlalu membutuhkan elastic fiber seperti itu karena tidak bersinggungan langsung dengan tekanan darah. Kalau di sini kan langsung kena tekanan, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat ada vein. Nah, kalau yang arteri fungsinya carry blood away from heart, sedangkan kalau yang vein carry blood back to heart. Pokoknya yang menuju ke jantung, kembali ke jantung, itu adalah vena. Nah, kalian perhatikan di sini vena lumennya cukup luas dibandingkan dengan arteri. Lapisannya sama, tunika ada intima, media, sama eksterna. Bedanya adalah kadar dari elastic fibers, collagen fibers, dan smooth muscle. Gitu ya. Nah, smooth muscle kalau kita perhatikan ada kesamaan, selalu hanya ada di bagian media seperti itu. Karena di sini kontraksi bisa terjadi. Gitu, seperti itu. Kontraksi di sini dalam proses penyempitan pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan sangat tipis, hanya beberapa smooth muscle ya dan juga elastic fibers. Tentunya jauh lebih sedikit dibandingkan komponen smooth muscle dan collagen fiber serta elastik dari arteri seperti itu. Karena dia tidak memerlukan ketahanan yang kuat. Sehingga vena cenderung letaknya di permukaan dan kalian bisa lihat yang pembuluh darah yang nampak yang warna hijau atau kebiruan itu adalah pembuluh vena. Yang kalau misalnya tersayat darahnya mengalir ya, tidak mancur, tidak muncrat seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah capillary, hanya 1 lapis. Ya, ibarat hanya ada tunika intimanya, tapi tidak disebutkan bahwa di sini adalah tunika intima, melainkan wall made of endothelium, one cell thick, cuma 1 lapis dan sangat tipis dan perbedaannya jauh sekali ya. Kalau diperhatikan di sini skalanya adalah 0,7 mm, di sini 1 diameter dari kapiler saja kurang lebih 7 mikrometer gitu kan sangat amat jauh perbandingannya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah tekanan darah ya. Dimulai dari yang paling dekat dengan jantung pasti yang terkuat, yaitu aorta. Dilanjutkan elastic arteries, kemudian muscular arteries, arterioles, capillaries, venules,
kemudian medium and large veins, dan yang terakhir adalah vena cava. Nah, vena cava tentu memiliki tekanan yang paling rendah, karena yang kembali atau istilahnya muara menuju ke jantung. Jadi kalau misalnya ke jantung, kalau tekanannya tinggi kan berbahaya, bisa menyebabkan jantung ya tidak kuat menahan tekanan itu. Jadi ketika kembali ke jantung, tekanan darah harus rendah, kayak ibarat ngalir gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan nih. Diagrams of the changes in blood pressure as blood flows through the blood vessels in the human systemic circulatory system. Nah, di sini manakah yang benar? Diingat ya, pokoknya yang paling tinggi itu pasti aorta. Kalian cari pilihan yang aorta. Oh, di sini ternyata tidak ada aorta, melainkan arteri. Kalian pilih arteri, karena arteriol adalah arteri kecil. Oleh venule, little artery. Jadi arteri ya, antara A atau C. Baik, kita hapus. Nah, kemudian yang N misalnya setelah itu jelas. Ya, arteri kecil yaitu arteriol. Jadi jawabannya yang C. Easy. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya tadi tentang blood vessel, sekarang adalah blood cell. Nah, blood cell itu terbagi menjadi 3 komponen ya. Yang pertama platelets itu untuk blood clotting atau pembekuan darah. Diingat, pembekuan darah. Misalnya kita luka, kena sesuatu seperti itu, darah kita akan perlahan-lahan mengering. Nah, ya enggak, dan luka kita akan menutup. Nah, proses penutupan luka ini dilakukan oleh platelets. Jadi dia menciptakan benang-benang fibrin ya, seperti itu. Yang ibarat kayak jaring, misalnya di sini ada luka terbuka gitu kan ya. Nah, kemudian darah mengalir, di sini ada sel darah merah yang berusaha keluar. Nah, tapi trombosit membentuk benang-benang kayak jaring gitu ya, yang berusaha menahan agar sel darah merah itu tidak keluar. Nah, ini adalah fibrin yang dihasilkan oleh yang dimunculkan sebenarnya ada proses ya, trombosit, kemudian trombokinase, ada aktivasi fibrinogen menjadi fibrin dan seterusnya. Pokoknya gara-gara trombosit gitu ya intinya. Oke, kemudian selanjutnya ada red blood cell, fungsinya jelas untuk membawa oksigen, carry oksigen. Ya, tugas utamanya adalah itu. Ya, selain oksigen sebenarnya karbon dioksida bisa juga terbawa ya untuk membantu proses pembuangan atau ekskresi karbon dioksida melalui paru-paru. Kemudian yang terakhir adalah white blood cell yang merupakan prajurit tubuh. Fungsinya sebagai immune system. Oke, protect body against pathogen. Kuncinya adalah itu. Ada basophil, ada neutrophil, ada eosinophil, ada monocyte dan limfocyte. Nah, di sini ada beberapa fungsi ya untuk basophil sama eosinophil itu kaitannya dengan alergi, misalnya neutrophil ini yang sangat umum. Ini adalah fagocyte. Oke, eosinophil, basophil itu menghasilkan histamin dan heparin yang menyebabkan misalnya reaksi alergi berupa gatal-gatal dan sebagainya. Kemudian sedang monocyte juga merupakan fagocyte. Fagocyte. Yang artinya dia langsung memakan apapun yang dianggap sebagai musuh. Contohnya bakteri, dia bisa dimakan langsung. Nah, ini adalah sel-sel pemakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah limfocyte. Limfocyte ini untuk spesifik immunity. Jadi immunity yang spesifik untuk beberapa jenis penyakit tertentu dan sebagainya seperti itu. Ada 2 jenis. Bapak asumsikan ini yang T, ini yang B ya. Nah, yang B ini adalah atau B lymphocyte fungsinya menghasilkan antibodi. Nah, kalian tahu antibodi kan? Antibodi bentuknya kayak gini, Y, seperti itu. Fungsinya untuk spesifik penyakit apa? Misalnya antibodi untuk penyakit campak, penyakit kolera, atau penyakit flu, dan sebagainya seperti itu. Nah, penyakit dari luar itu yang menangani adalah B lymphocytes. Dia bisa mengidentifikasi jenis-jenis penyakit dan sebagainya dengan menghasilkan antibodi. Oke, untuk penjelasannya akan
kita bahas di semester kedua. Kemudian untuk T limfocyte, dia tugasnya untuk membunuh kanker ya, atau istilahnya sel-sel yang sudah tua, yang sudah aus, yang perlu dirombak seperti itu. Atau sel-sel kulit mati dan sebagainya kayak gitulah. Pokoknya sel-sel udah mau mati. Itu kerjanya T limfocyte. Oke. Baik. Selanjutnya nanti kalian baca lagi ya penjelasan tentang basofil, neutrofil dan sebagainya dan bentuk-bentuknya ya. Siapa tahu keluar. Itu misalnya basofil dia punya granul, ada granulocytes, jadi sel yang memiliki granul. Granul ini isinya adalah bisa jadi lisosom atau histamin, heparin ya atau zat-zat yang tentunya diperlukan untuk pertahanan tubuh. Kemudian kita perhatikan basofil itu nukleusnya terkompartisi ya seperti itu. Ada partisinya jadi menjadi 2 bagian sama seperti eosinofil. Sedangkan neutrofil itu terbagi menjadi 3 bagian atau trilobes, ada 3 lobus. Sedangkan monosit itu 1, limfosit juga 1 dan nukleus dari limfosit itu hampir memenuhi sitoplasmanya ya, hampir memenuhi dari keseluruhan sel, jadi hampir penuh. Sedangkan monosit ini nukleusnya bentuknya seperti ginjal gitu ya. Oke, lanjut. Ada body fluids. Body fluid tersusun dari 3 komponen. Yang pertama adalah darah itu sendiri ya, di dalam pembuluh darah. Kemudian ada tisu fluid. Nah, tisu fluid ini sebenarnya berasal dari darah, gitu kan ya, dari plasma darah. Oh ya, tadi komponen dari darah tambahnya adalah plasma yang akan kita bahas juga. Nah, plasma darah sebagian airnya itu kan merembes keluar seperti itu. Karena mungkin sel-sel butuh untuk tetap terhidrasi dengan baik. Karena ada beberapa reaksi kimia yang memerlukan reaksi hidrolisis seperti itu ya. Jadi diperlukan cairan di antara sel-sel. Jadi sel tubuh kita ini nggak kosong, nggak kering. Jadi di antara selnya pun ada cairan. Nah cairan itu disebut dengan tisu interstitial fluid atau tisu fluid ya seperti itu. Kemudian selanjutnya tisu fluid yang berlebihan juga itu akan masuk ke lymphatic vessel yang warnanya hijau. Nah, lymphatic vessel ini ibarat kayak sewer ya atau saluran pembuangan zat sisa apapun, bakteri, sampah-sampah dan sebagainya kayak gitu. Yang nantinya akan dibersihkan oleh white blood cell yang banyak terdapat pada sewer gitu kan ya, pada lymphatic vessels ini ya. Nah, cairan dari plasma yang masuk ke dalam lymphatic vessel disebut dengan lymph atau limfa atau getah bening ya seperti itu. Nah, kita akan lihat perbedaannya ya. Tadi kan Bapak bilang darah. Nah, darah itu sendiri terdiri dari selnya komplit ya. Eritrosit ada, leukosit ada, platelets ada. Leukosit itu nama lain dari white blood cell. Kemudian proteinnya komplit, fatnya juga komplit, glukosnya tinggi, kemudian amino asidnya banyak, oksigennya banyak, karbon dioksida sedikit. Gitu kan ya. Ini mungkin bicarakan tentang yang bagian sisi kiri ya, yang oxygenated blood. Sedangkan kita bandingkan dengan tisu fluid. Tisu fluid dengan lymph itu hanya phagocytic white blood cell. Dan lymph bahkan cuma lymphocytes. Kenapa hanya sel darah putih? Karena sel darah putih ya dia memiliki nukleus dan memiliki kemampuan kemotaksis istilahnya kayak gitu. Jadi dia mendekati arah rangsangan dan tubuhnya fleksibel. Jadi dia bisa gerak-gerak gitu ya. Bahkan menembus pori-pori dari pembuluh darah. Jadi dia bisa dari aliran darah kemudian ke jaringan atau bahkan ke limf seperti itu. Fleksibel. Kemudian protein otomatis di blood banyak, di tempat yang lain hanya sedikit. Kemudian fats, lemak itu di tisu fluid bahkan nggak ada gitu kan ya. Kemudian di limfatik itu ada. Nah, berarti lemak itu tidak tertimbun di antara jaringan, melainkan di dalam jaringan, biasanya terdapat di dalam jaringan adiposa gitu ya. Kemudian glukosa otomatis yang lainnya lebih sedikit, amino asid juga sama, oksigen apalagi. Nah, karbon dioksida karena karbon dioksida adalah sampah gitu kan ya. Sehingga di dalam tisu fluid dan lymph apalagi itu lebih banyak. Oke, jadi mudah ya menghafalkan.
Pokoknya yang bagus-bagus itu dalam darah, yang buruk-buruk, yang sisanya, yang sedikit itu di ya tisu fluid atau limf. Lanjut. Nah, contoh ya, which components can be found both in blood and lymph. Nah, both. White blood cell ada dua-duanya ya, berarti antara A sama B. Proteins ada, tadi ada tapi sedikit, jadi dianggap ada gitu ya. Sodium ions-nya ada, jelas ada. Ions itu dimanapun bisa terdapat. Tadi belum Bapak cantumkan, mungkin ditambahkan. Sodium ions, potassium ions itu bisa kemana-mana. Di tissue fluid juga ada, di lymph juga ada. Oke, lanjut menuju ke human heart. Nah, ini mungkin di kelas 10 sudah pernah kita pelajari ya. Jadi memang banyak komponennya. Sebenarnya cuma ada 4 kompartemen ya. Jadi kalau Bapak gambarkan simpelnya, kan terdiri dari 4 bagian ya. Nah, dan masing-masing bagian ini terdapat pembuluh darahnya. Dia ditempelin pembuluh darah. Nah, kalau misalnya nih, ya kan, bagian ventricle harusnya kan ke atas nih pembuluh darahnya. Nah, Bapak ganti ke bawah seperti itu, ya akan jadinya seperti ini kan. Nah, gampangannya kayak gitu ya. Di sini adalah vena cava berarti kan, vena cava. Di mana di sini berarti right atrium. Nah, di sini adalah right ventricle. Kemudian di sisi sini ada left atrium. Sebelah sini adalah left ventricle. Vena cava berarti keluarnya ini adalah aorta. Oke, kemudian di sini masuk lagi. Sorry, ini yang sebelah kanan ya. I am sorry, ini pulmonary artery. Oke, kemudian di sini ada pulmonary vein. Kemudian di sini ada aorta. Ini hanya untuk gampang membayangkan ya. Jadi vena cava kan membawa darah yang dioxygenated seperti itu ya, kembali ke jantung. Nah, setelah dari sini right ventricle dan right ventricle menuju ke pulmonary artery. Nah, pulmonary artery kemana? To lungs kan? To lungs. Nah, setelah dari lungs pasti kembali lagi melalui pulmonary vein, ya kan? Sini ada keterangan from lungs. Oke, dari pulmonary vein masuk ke left atrium dan left atrium menuju left ventricle dan left ventricle menuju ke seluruh tubuh aorta to body. Oke, jadi ini from body ya. Alright, seperti itu. Di sini ada katup-katupnya juga ya, yang kanan kita udah pelajari semua nih. Yang kanan namanya tricuspid, yang kiri namanya bicuspid, dan sebagainya. Gitu. Yang kalian perlu perhatikan adalah yang paling tebal di sini adalah left ventricle ya, karena dia memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi berat kayak tangan gitu ya, tangan yang kerjanya lebih keras, yang angkat beban gitu kan ya cenderung lebih besar ototnya dibandingkan dengan tangan yang hanya digunakan untuk ngapain biasanya tangan? Ya nulis biasalah atau aktivitas-aktivitas ringan itu tentunya akan kecil gitu kan ya. Maka dari itu yang jantung bagian kiri, bagian ventrikelnya itu lebih tebal ototnya, miokardiumnya. Oke, lanjut ya. Kemudian itu, nah human heart atau cardiac cycle yang ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama namanya arterial systole, di mana di arterial systole, atriumnya kontraksi. Atrium kontraksi. Semuanya, dua-duanya. Baik atrium yang kanan maupun atrium yang kiri. Gitu ya, dua-duanya kontraksi. Kontraksi artinya apa? Memompa. Ya kan dia memompa darah menuju ke apa? Ke ke ventricle. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah atrial systole. Terus proses yang kedua adalah ventricular systole, di mana di sini ventricle kontraksi. Nah, kontraksi kalian perhatikan dan diikuti oleh atrial diastole atau atriumnya nyantai lagi nih, kembali ke posisi semula ya. Seperti itu. Dan sini ada atrial
Kalian perhatikan ya daerah yang sini. Nah, ini adalah ventricular systole, di mana ventrikelnya dua-duanya kontraksi. Dan artinya darahnya terpompa. Nah, setelah pemompaan darah selesai, itu terjadi ventricular diastole. Nah, jadi santai di sini, ventrikelnya kembali ke seperti semula ya. Nah, giliran darahnya masuk ke dalam atrium dan seterusnya. Dan ini bolak-balik terus seumur hidup ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Setiap detak jantung kalian adalah seperti ini, satu cardiac cycle. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada kaitannya tekanan darah dan juga cardiac cycle. Ini adalah tekanan darah yang dihitung dari darah yang terdapat di dalam jantung. Nah, kalian perhatikan nih. Di sini ada 3 garis. Garis yang pertama, yang paling atas yang selalu konstan, itu adalah aortic pressure. Jadi tekanan yang dialami oleh aorta. Kayak. Kemudian yang warnanya merah, itu ada yang ekstrim naiknya, itu adalah left ventricular pressure. Jadi tekanan darah pada jantung bagian kiri ya, seperti itu. Kemudian yang bawah adalah left atrial pressure. Nah, yang paling bawah ya. Jadi kita bicarain sisi kiri semua, itu kan ya. Jadi ini aortic, left ventricular, kemudian yang paling kecil, yang paling ringan adalah left atrial pressure. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang warna hitam di sini ini pada nomor 1. Nomor 1 tadi apa? Atrial systole. Itu kan ya. Jadi ketika atrial systole, hanya tekanannya sedikit, itu kan ya. Nah, kemudian yang di sini adalah Bapak tulis deh. Systole. Kemudian yang kedua adalah ventricular systole. Oke, di mana tekanannya tinggi banget kan ya. Jadi si left atriumnya, left ventricle-nya kontraksi. Ya, seperti itu sehingga tekanannya tinggi. Nah, kemudian di sini di antara ini adalah ventricular diastole. Di mana semuanya relaksasi dan darah masuk lagi. Dan seterusnya ini 1, 2, 3. Dan kalian perhatikan ya perbedaannya. Aortic pressure itu selalu paling tinggi karena dia kan selalu kena pompaan darah terus ya. Nah, kemudian yang kedua tertinggi adalah left ventricular pressure ya kan. Kalau dia kontraksi berarti dia tinggi banget tuh. Jadi melompat seperti itu ya. Sedangkan left atrial pressure yang paling rendah. Ya, tinggi aortic, left ventricular, kemudian left atrial. Alright. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Which of the following is correct about Z? Jadi ini tentang cardiac cycle ya, bagian kiri yang tadi Bapak sampaikan. About Z. Z tadi adalah atrial pressure ya, atrium, left atrial pressure. Jadi Z is left atrium. Ya, berarti yang B, Z adalah left atrium. Yang Y berarti left ventricle. Yang X paling tinggi. Tadi ingat ya, aorta selalu tekanannya tinggi. Karena dia pembuluh yang sudah kecil lumennya gitu kan ya. Dan menerima tekanan darah langsung dari jantung. Yaitu yang X. Lanjut. Nah, kemudian conduction system itu bagaimana si jantung ini bisa berdetak secara sendirinya, bahkan tidak perlu diperintahkan oleh otak, gitu ya. Jadi jantung bisa berdetak sendiri meskipun mungkin tidak diatur otak, gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena kuncinya di sini. Dia memiliki yang namanya SA node atau sinoatrial nodes. Nah, ini kunci semuanya atau pacemaker, natural pacemaker. Diingat ya, SA node. Nah, SA node ini yang ada di right atrium dia bisa memproduksi impuls atau aliran listrik lah kayak gitu ya, yang fungsinya untuk membuat otot-otot menjadi berkontraksi. Diingat, oke ya. Ketika aliran listrik yang dihasilkan sinoatrial ini melewati otot jantung pada bagian tersebut akan kontraksi. Sip. Nah, makanya ketika yang pertama di
atrial systole yang terjadi adalah ini, sinyal atrial mulai menembakkan, atriumnya mulai kontraksi. Kemudian dia menyebar ya, excitation spreads ya kan. Excitation ini adalah tersebarnya aliran listrik ya atau impuls, kita nyebutnya impuls. Through atrial myocardium. Ya, myocardium ini adalah otot jantung ya. Jadi jangan bingung dengan istilah myocardium. Myo itu otot, kardium jantung. Oke, kemudian yang nomor 3, nah ini adalah AV node. Ini kayak perantara aja gitu kan ya. Dari sinoatrial terus kemudian dilanjutkan oleh AV node. Nah, ini dua-duanya merupakan pacemaker. Kalau SA node itu error atau rusak masih bisa digantikan oleh AV node gitu ya. Kemudian AV nodes-nya juga ikutan fires jadi spread lagi. Kemudian ini kan 1 2 udah. Kemudian 3 dihubungkan ke 4. Sekarang 4 excitation spread down di AV bundle. Jadi selanjutnya cabang dari AV node namanya AV bundle gitu kan ya. Jadi percabangan ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian cabang-cabang tadi bercabang lagi menjadi kecil-kecil ya kan, menyelubungi kalau kalian perhatikan dinding-dinding jantung gitu ya, termasuk left ventricle gitu ya. Hanya bagian ventricle ya, Purkinje fiber. Jadi kayak kabel kayak kabel aja lah gitu ya. Jadi mulai dari AV node nyambung ke AV bundle kemudian ke Purkinje fiber. Nah, di Purkinje fiber ini kalau misalnya nih aliran listrik yang dihasilkan SA node sudah mencapai Purkinje fiber, nah artinya ventricular systole akan terjadi gitu ya. Yang tahapan 2 cardiac cycle tadi. Simple. Nah, sehingga ketika mencapai Purkinje fiber aliran listriknya, nah berarti ventrikelnya berkontraksi atau jantungnya memompa darah. Oke. Simple kan ya? SA node, AV bundle, Purkinje fiber. Selesai. Nah, ini ada pertanyaan. Heart chamber given below has the thickest myocardium. Easy peasy, lemon squeezy, jelas left ventricle. Oke, lanjut. Choose the correct answer in which statement from the chart match the picture above. Nah, kalian bisa coba kerjakan ya. Coba kerjakan sendiri, ini cukup banyak. Untuk menghemat waktu, jadi Bapak skip. Oke, selanjutnya setelah tadi yang transport in mammals, kalian baca-baca lagi ya, seperti itu. Nah, untuk gas exchange system, Bapak akan terangkan bagian yang penting-pentingnya ya. Nah, di sini kalian harus paham nih dari anatomi respiratory system, dimulai dari sebenarnya hidung ya, ada hidung, nasal cavity, kemudian ada pharynx, kemudian di atas trakea ada larynx, kemudian dan seterusnya. Nah, kemudian setelah dari trakea bercabang menjadi 2, yaitu bronchus. Nah, bronchus di sini ada primary bronchus, ada secondary bronchus, dan seterusnya bercabang-cabang. Nah, kemudian cabang yang mendekati alveolus itu disebut dengan bronchiole. Nah, ditandai dengan mulai hilangnya cartilage. Jadi bronchus itu trakea apalagi jelas banyak cartilage. Kemudian bronchus mulai berkurang ya kadar cartilage-nya, apalagi bronchioles bahkan nggak ada di bagian terminal bronchioles itu tidak ada cartilage-nya. Nah, kemudian setelah di terminal cartilage ada lagi ya kan bercabang lagi menempel pada alveolus disebut dengan respiratory bronchiole. Nah, ini respiratory bronchiole sifatnya mirip seperti alveolus. No goblet cell, kemudian no cartilage dan sifatnya ya elastik seperti itu untuk expansion ketika ada udara yang masuk. Nah, kemudian ada alveolar duct yang masuk ke atau saluran alveolus yang masuk menuju ke alveolus. Nah, di dalam sini di zoom lagi nih. Nah, ada deoxygenated blood masuk ke capillaries, kemudian terjadi pertukaran gas ya, diingat tadi Bapak sampaikan. Kemudian menjadi oxygenated blood dan kembali ke jantung dulu. Nah, baru setelah dari jantung, left ventricle ke seluruh tubuh. Seperti itu. Nah, ini adalah perbandingan. Kalian nanti baca sendiri ya, seperti itu. Ke sini yang mulai berubah itu bagian terminal bronchiole ya. Jadi udah no, smooth muscle-nya masih ada, cilianya masih ada, set of gas exchange no. Respiratory bronchiole sudah mulai mirip seperti alveolus ya.
Nah, semakin kecil lagi a few, silianya sedikit. Nah, alveolar duct atau saluran yang langsung menuju alveolus itu mirip seperti alveolus, bahkan terjadi gas exchange juga di alveolar duct. Kemudian yang terakhir adalah alveolus, tempat utama ya. Nah, ini pertanyaan. Ini small bronchiole, jadi kemungkinan terminal. What is the main purpose of having this fold on the inner lining of bronchioles? Jawabannya jelas, to increase surface area of inner lining. Jadi ketika menarik nafas, ya seperti itu. Ya, udara-udara ya kan, walaupun terlihat kecil, tapi terdapat celah-celah yang berupa lipatan ini yang bisa berkontraksi seperti itu ya. Ketika kita menghirup, dia akan melebar. Ketika kita mengembuskan nafas, dia akan menyempit lagi seperti itu ya. Jadi kembang, kempis seperti itu. Jadi membantu untuk mempertahankan aliran udara, yaitu meningkatkan surface area of the inner lining. Jadi walaupun kecil, tetap rongganya bisa melebar gitu ya. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, which is incorrect statement about how the human can adapt from the changes in high altitude. Nah, ini kaitannya pernah kita bahas juga, bahkan Bapak ingat, kayaknya Bapak pernah ngasih soal tentang ini. Jadi ketika di ketinggian, otomatis oksigennya kan rendah. Jadi oksigennya merendah, otomatis pengikatan oksigen harus lebih efisien. Akibatnya red blood cell-nya jumlahnya akan meningkat seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan broad chest dan lebar? Juga bisa jadi ketika orang lebih sering ya nafasnya ya sedikit kayak gitu, tapi harus mengambil dalam jumlah yang banyak sehingga dadanya melebar. Kemudian larger lung capacity bisa jadi. Kemudian larger blood vessel belum tentu. Itu ya, jawabannya adalah have larger blood vessels. Oke. Clear. Oke, kemudian yang terakhir adalah carriers in respiratory system, yaitu ada namanya chronic obstructive pulmonary disease atau COPD. Nah, COPD sebenarnya ada 3, asma, tapi kita nggak bahas. Kemudian ada chronic bronchitis, kemudian ada emphysema. Nah, asma ini biasanya disebabkan karena alergi atau sensitivitas respiratory system terhadap hal-hal yang sebenarnya dianggap bukan hal yang berbahaya ya, misalnya debu, kemudian ya udara dingin dan sebagainya seperti itu. Oke, kemudian di sini yang kita bahas adalah chronic bronchitis yang disebabkan infeksi oleh bakteri atau virus seperti itu ya. Kita perhatikan bronkitis, bronkus. Hitis artinya infection. Jadi infeksi pada bronchus ataupun bronchioles. Oke. Di sini kalau sehat seperti ini, kemudian inflammation dia akan tambah sempit, menyempit hingga menyebabkan udara yang masuk itu lebih sedikit. Oke. Kemudian selanjutnya ada emphysema. Nah, emphysema ini disebabkan karena ada bakteri yang masuk menuju ke alveolus. Gitu kan ya, yang ketika bakteri masuk, sel darah putih akan datang juga. Nah, sel darah putih juga mengeluarkan enzim-enzim yang bisa menghancurkan elastisitas dari si alveolus. Jadi alveolus tadinya bisa kembang kempis ya, karena ada elastic fiber. Karena tadi ada enzim sehingga elastic fibernya rusak. Jadi alveolusnya udah nggak bisa kembang kempis. Bahkan pada tahap yang parah, dinding antar alveolus itu rusak. Nah, emfisema itu didukung oleh zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Salah satunya adalah tar, gitu ya, menyebabkan flek dan kemudian merusak atau membuat dinding dari alveolus jadi rusak dan mengakibatkan emfisema. Kuncinya adalah alveolar membranes breakdown. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada lung cancer. Ini ada kanker paru-paru. Nah, kalau di ronsen pasti biasanya ditandai oleh warna putih seperti ini ya. Bagian ini cancer, bagian sini juga. Nah, ini berarti di daerah bronkusnya atau mungkin bagian yang ujung-ujung di sini ada alveolus yang terkena kanker juga. Di sebelah kanan gambar itu terdapat
kanker juga yang menutupi sel-sel yang sehat. Yang sehat adalah sel-sel yang ada silianya ini. Nah, ini adalah sel sehat yang ditutupi oleh sel kanker. Sini Bapak kasih tanda. Sini adalah cancer cell. Waduh, nggak kelihatan. Cancer cell. Oke. Jadi dia ditutupi, akibatnya ya silianya habis, tipis, gitu kan ya. Mukusnya nggak terbentuk, kan fungsi mukus adalah untuk trap bakteria ya. Terus kemudian otomatis kalau cancer kan pembelah nggak beraturan ya. Nah itu juga menutupi saluran pernafasan dan ya resiko kematiannya juga tinggi seperti itu. Oke, ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya dalam rokok. Nah kemudian selanjutnya kita bahas tentang nikotin. Nah nikotin juga sangat amat berpengaruh ya pada tubuh ya, dan ini nikotin biasanya dikonsumsi orang dari rokok. Nah ini adalah efeknya. Yang pertama menyebabkan rasa senang ya, karena nikotin itu bisa menstimulasi hormon dopamin yang menyebabkan senang. Nah, kemudian efek lain adalah vasoconstriction, menyebabkan penyempitan pembuluh darah, dan efeknya seperti hormon adrenalin, gitu yang menyebabkan tubuh jadi hangat, kemudian tambah kelihatan semangat gitu ya, jadi hiperaktif. The combination of this effect result in hypertension and increased risk of blood clots forming. Jadi bahayanya nikotin adalah darah tinggi dan penyumbatan pembuluh darah, gitu kan ya. Penggumpalan darah. Karena kan tadi pembuluh darahnya jadi sempit terus. Jadi akibatnya darah-darah cenderung menggumpal karena berhimpitan satu sama lain. Oke. Selanjutnya, ini zat-zat berbahaya yang dalam rokok. Oke, yang pertama nikotin, yang kedua adalah karbon monoksida yang pernah Bapak jelaskan bahwa si hemoglobin mengikat oksigen lebih kuat, gitu kan ya. Karbon monoksida terikat oleh hemoglobin lebih kuat dibandingkan dengan oksigen. Jadi ketika ada oksigen dan karbon monoksida, yang dipilih hemoglobin adalah karbon monoksida, gitu ya. Nah akibatnya posisi oksigennya tadi diduduki oleh karbon monoksida dan pengangkutan oksigen menjadi tidak maksimal. Oke, yang terakhir sepertinya. Ada dua pertanyaan akhir. Statement is correct. Nicotine decrease heart rate? No. Okay. Carbon monoxide is drug in tobacco? Drug? Okay. It's not a drug, ya. It's a gas. Kemudian nikotin is not an addictive drug? Salah. Dan yang terakhir berarti jawabannya. Carbon monoxide can combine with hemoglobin. Ya. Kemudian selanjutnya, a man following symptoms signs bronchioles collapse during expiration. Collapse itu artinya menyempit gitu ya. Kayak misalnya ban kempes, nah itu collapse. Kemudian the alveoli burst. Nah, kuncinya di sini nih, alveoli burst. The alveoli do not deflate very much. Deflate itu mengembang. Jadi kayak kempes, ban kempes. Kemudian small quantities of elastin in alveolar walls, tadi yang Bapak sampaikan ya. Jadi elasticity of alveolus itu rusak karena ada enzim yang dihasilkan white blood cell di bagian alveolus yang terinfeksi oleh mungkin bakteri, virus, COVID-19 gitu kan ya, seperti itu. Nah, kemudian what does this man suffer from? Jelas adalah emphysema. Karena emphysema menyebabkan dia menyerang bagian alveolusnya. Sedangkan kalau tadi bronchitis menyerang bagian saluran bronkus atau bronchioles. Seperti itu. Oke, baik, mungkin itu dari Bapak. Semoga bermanfaat dan good luck buat ujian hari Jumat. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.